Jadi panennya lebih semangat ya Kang. Iya. Kang Iton ini lebih memilih varietas yang mendukung ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Sobat Benih semua. Ya, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di wilayah Priangan ya, Priangan Timur ini wilayah Kabupaten Garut. Dan tepatnya ini di Kecamatan Bayongbong yang memang mayoritas petani di sini ini kebanyakan ya antara padi dan juga cabai merah keriting ya. Petani CMK. Nah ini untuk Sobat Benih kita kali ini memiliki sistem tanam yang cukup unik ya, karena ini tumpang tindih, bahkan irigasinya ini cukup berair. Kira-kira seperti apa ya proses budidaya yang dilakukan oleh Sobat Benih kita kali ini? Langsung saja kita masuk ke sesi wawancara berikut ini. Oke, baik Sobat Benih semua, sampailah kita di sesi wawancara dan alhamdulillah saya sudah bertemu langsung ya dengan petaninya. Silakan Kang, boleh perkenalan dulu nama dan alamatnya. Nama Tony, dipanggil Iton. Kang Iton ya. Alamat Sukasari, Desa Cinesti, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut. Garut ya. Nah, ini Sobat Benih semua ya, saya sedang berada di Kecamatan Bayongbong yang memang ini kebanyakan petani cabai ya Kang ya di sini ya. Rata-rata banyak, selain padi juga ada petani cabai merah keriting ini yang menjadi primadona nih di wilayah Garut. Oke, Kang Iton, ini kalau boleh tahu yang sekarang ini totalnya ada berapa populasi Kang tanamannya? Gak salah hampir 10.000 Lebih ya? lebih, 13 ribuan lah. 13 ribuan. 13.000 tanaman dan memang ini jaraknya sangat pendek-pendek sekali ya Kang ya. Kalau boleh tahu ini yang sekarang ditanam varietas apa Kang? Serayu. Serayu ya? Ya. Baru pertama kali nanam atau udah pernah nyoba sebelumnya Kang? Baru pertama. Pertama ya? Ya. Taunya dari mana Kang? Dari temen. Gimana itu? Awal mulanya saya kan nanam. Saya varietas lain, itu serayu. Saya nanya sama temen, benihnya apa? Kata dia, itu serayu. Teman balik nanya, punya kamu apa? Varietas lain itu ya? Varietas lain. Dan hasilnya beda? Terus saya coba. Itu dari online atau gimana? Ya pertama tahu dari online katanya, kata teman saya, belinya di mana? Di online. Tadinya saya belum tahu tuh Iya. caranya gimana. Nah udah ini temen nawarin sama saya, ya udah saya belilah, coba ente. Oke. Karena teman saya bagus, terus teman saya juga pada beli, nah saya beli aja lah ente. Alhamdulillah gitu. Hasilnya juga bagus ya Kang ya. Nah ini selain itu ya, ini juga menjadi keunikan juga untuk lahan Kang Iton ini. Ternyata ini cukup rapat sekali ya. Jadi ini bukan tumpang sari lagi nih ya. Tumpang tindih ya Kang ya. Ini memang sebelumnya lahannya peruntukan untuk tanaman apa Kang? Kalau boleh tahu. Ini bawang tadinya. Bawang. Bawang. Bawang merah ya? Ya. Oke. Habis nanam 10 hari langsung tanam cabai. Cabai. Oh jadi memang sengaja ada seling waktu ya? Ya. Masih di bedengan yang sama. Iya. Kemudian nanti pas bawangnya panen dicabut ya mungkin ya. Iya. Terus buat nguruk lagi gitu Iya, ya. iya. Jadi penggemburannya dari hasil bekas itu tadi ya, lahan bekas bawang merah, kemudian untuk menutupi cabai merah keriting ini. Dan ini sampingnya ada kacang ya Kang ya. Iya. Jadi memang tumpang tindih ya di sini ya. Banyak sekali ya komoditasnya dan cukup rapat juga. Ini memang untuk wilayah sini ciri khasnya kayak gini ya Kang ya, Iya. untuk penanamannya ya. Iya. Dan ini irigasinya juga unik ya Sobat Benih semua. Jadi sengaja direndami air gitu ya. Makanya bedengannya cukup tinggi. Alasannya kenapa Kang? Bila mana hujan badag, jadi kan nggak terendam. Oke. Jadi sengaja ditinggikan ya Iya. Kang ya. Terus nyiramnya juga lebih simpel ya Kang. Iya. Jadi cuma ya mungkin hanya pakai piring juga Iya. bisa ya Kang ya. Iya. Bisa pakai piring biasanya nyiramnya. Dari sisi udah langsung kena gitu ya. Dan ini kalau boleh tahu Kang, ini memang wilayah sini untuk cuaca bagaimana Kang? Ekstrim atau sering hujan atau panas? Kalau sekarang panas. Panas ya? Ya jadi kita harus siram 3 kali, dalam 3 hari seminggu. sekali ya? Iya. Oke, jadi memang tidak seperti cabai-cabai varietas lainnya kan ya. Ini memang untuk serayu ini cocok ya? Iya, cocok. Cocoknya dengan tadi ya, kondisi airnya lebih banyak ya Iya. Kang ya? Jadi kalau airnya saya coba itu yang di atas, airnya dibuang, Iya. cepet layu. Oh cepet layu. Yang ini saya coba pakai air,
alhamdulillah. Hasilnya maksimal ya. Ya. Jadi memang susah-susah gampang ya Kang ya. Untuk penanaman CMK ini harus tahu kriteria dari tanamannya dan memang tiap wilayah beda. Iya. Tapi untuk wilayah di sini di Bayangbong ya, ini ternyata untuk varietas serayu lebih cocok ya. Ini pengairannya lebih banyak gitu ya, ataupun lebih sering ya, karena tadi seminggu bisa Dua kali ya. Jadi 3 hari sekali tuh penyiraman. Kang, untuk yang sekarang setelah menanam baru pertama kali ya, Kang ya, menanam varietas CMK serayu ini dibandingkan dengan varietas lain bagaimana Kang? Pertumbuhan awal sampai bunga dan buah gimana Kang? Ya alhamdulillah lebih cepat. Lebih cepat ya? Ya lebih cepat berbuah. Kita akan ngejar waktu. Karena ini lahannya lahan sewa ya Kang ya? Iya. Jadi nyewanya udah mahal, gimana caranya si penyewa itu udah balik. Oke. Jadi ya kalau ini alhamdulillah inilah Dukung lah ya. 6 Berapa lama Kang kalau boleh tahu sewanya di sini? bulan. 6 bulan ya. Jadi memang harus cepet ya. Iya. Dan bahkan ini uniknya ya Sobat Bini semua, ini ternyata nggak dipetik merah ya Kang ya. Enggak. Jadi masih hijau udah dipetik. Iya. Itu memang ciri khas wilayah Bayangbong atau bagaimana? Kalau ciri khas Bayangbong ya gitu. Beda lagi kalau Cigedug merah. Ya lama kalau nunggu merah mah. Iya, nggak cocok untuk Iya. yang lahan sewa kayak gini ya. Jadi Kang Iton ini memilih yang langsung petik hijau ya Kang ya. Iya. Hasilnya bagus. hasilnya bagus, lebih tahan simpan juga ya Kang ya. Iya. Dan ini nggak perlu lama-lama ya. Iya. Karena mungkin nggak sabaran nih Kang Iya. Iton. Ini kalau boleh tahu Kang, untuk sekarang ini petikan pertama ini hasilnya bagaimana Kang? Ya alhamdulillah. Kalau dihitung-hitung dari sekian ini ya 1 kintal malah insya Allah Capek ya. capai petikan pertama. Dari varietas lain gimana perbandingannya hasilnya? Kalau saya bandingin beda. Saya pernah nyoba yang lain sedikit. Berapa kilo tuh petikan pertama? Yalah 30 kilo. 30 kilo ya. Dalam 80 tumbak Dan ini populasinya juga hampir mirip tapi hasilnya lebih banyak. lebih double ya. Iya. Karena mungkin tadi ya, ini keunikan dari varietas serayu ya, ini dari Kang Iton juga sudah merasakan ternyata di pecahan cabangnya beda ya Kang ya. Iya. Berapa ini Kang yang dihasilkan? 3. 1 pecahan cabang. Iya. Wah, ini awal dari batang utama ya yang dimunculkan itu cabangnya bukan 2, biasanya 2 ya. Iya. Ini 3. 3. Gitu ya. Cabenya ada 4 Di satu ketiak itu ya. Iya. Wah, ini memang luar biasa sekali ya. Makanya nggak heran ya hasil yang untuk panen yang petikan pertama ini bisa maksimal ya Kang Iya. ya. Karena tadi pecahan cabangnya lebih banyak, kemudian munculnya itu bukan cuma 2, bahkan 3, 4 Iya. ya. Ada yang 4 juga. Wah, ini luar biasa sekali nih untuk varietas serayu ini. Ada lagi nggak Kang yang dirasakan berkaitan dengan keunggulan serayu ini? Kalau dilihat dari sekarang jadi gini. Ini saya petik. Ini udah siap ganti ini. Oh, Ini kan udah ada lagi. Iya. Jadi 3. Biasanya 2. Ini dipetik, ini jadi ini. Heeh. Kalau saya lihat ini saya petik. Iya. Ini udah jadi ini. Oke, jadi Dalam 10 hari itu bertahap ya? Iya. Ini udah siap lagi buat ganti yang ini. Oke, jadi pertumbuhan buahnya itu menyusul ya. Ketika sudah dipetik, ini langsung menyusul lagi Iya. pembesaran ya. Dan lebih cepat ya. Iya. Dalam 10 hari ini udah siap ini lagi. Siap petik lagi. Iya. Jadi panennya lebih semangat ya Kang. Iya. Kang Iton ini lebih memilih varietas yang mendukung ya. Iya. Untuk panen yang lebih semangat, bahkan ini sewanya cuma 6 bulan jadi dikejar waktu juga ya Iya. Kang ya. Oke, baik Kang Iton. Mungkin ini dari sekian banyak ya, mungkin keunikan yang dimiliki di lahan milik Kang Iton ini, baik itu ini kerapatannya ya, karena memang tadi tumpang tindih gitu ya, kemudian hasilnya ini cukup memuaskan juga. Nah, barangkali ada kesan ataupun pesan yang ingin disampaikan Kang berkaitan dengan cabai merah keriting varietas serayu ini dibandingkan dengan varietas lain, bagaimana Kang? Ya kalau saya coba beda lah. Saya itu udah belajar nanam ini udah lama. Kalau nggak salah dari 2001. 2001 ya? Iya. Udah mulai bertani ya? Iya. Ya bawang, cabai. Ya kalau ini baru pertama udah ya udah kelihatan. Hasilnya udah mantep ya? Ya. Jadi kan kalau pertama nanam begini, jadi saya ya
kalau pertama bagus. Ya itu. Kesananya juga bakal terus-terusan ya. Iya. Ini juga. Bini itu aja lah yang udah bagus. Yang udah pasti ya Kang ya. Jadi kalau ganti-ganti lagi ya takutnya Daripada ragu-ragu ya Kang ya. Mending yang sudah pasti-pasti Sudah saja pasti. nih. Salah satunya nih ya, Iya. varietas Serayu nih. Menjadi pilihan Kang Iton nih sendiri. Ada pesan lagi nggak Kang untuk petani lain? Jadi kalau Serayu itu gak pandang bulu lah omongan gak di sawah, gak di gunung. Oke. Saya deket sama teman di gunung sama. Oke, Jadi hasilnya. ya bagus. Saya nanya ini apa bininya? Kata dia tuh Serayu. Oh. Saya coba sampai tahun depan. Jadi sekarang kan di kebun di gunung gak ada hujan. Oke. Saya pindah dulu ke sawah. Nah, habis ini pindah ke gunung nanamnya. Ya. Jadi memang bisa dibilang ini mau dibawa kemana aja Bebas, cocok ya, iya. untuk varietas Serayu ini. Oke baik, terima kasih banyak Kang Iton untuk waktu dan sharing-sharingnya berkaitan dengan penanaman cabai merah keriting varietas Serayu ini yang memang dari budidayanya yang dilakukan ya, suka duka yang dirasakan oleh Kang Iton ini sudah membuahkan hasil gitu ya, untuk hasil yang lebih maksimal lagi. Oke, baik, terima kasih Kang Iton atas waktunya. Semoga konten ini bermanfaat ya untuk sobat benih semua yang mungkin membutuhkan rekomendasi benih CMK, salah satunya nih varietas Serayu bisa menjadi pilihan. Semoga konten ini bermanfaat dan jangan lupa tinggalkan like, komen dan juga subscribe ya channel Benih Bertani TV, benih berkualitas pilihan petani. Saya Rijal Pamungkas dan Kang Tony ya. Iya. Pamit undur diri. Terima kasih atas waktunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.